Oke, kita lanjut untuk pembuatan website manajemen sekolah atau manajemen siswa. Nah, jadi ini sebelumnya ini hasil akhir dari yang kita buat. Kan masih ini kita bisa benerin lagi. Sama nih kita ntar bisa pakai sidebar, jadi untuk navbar di sini jadi kita nggak butuh. Inti untuk navbarnya bisa kita hapus aja sampai search barnya kita hapus dan kita sisain untuk logo aja. Ini logo juga kita ganti jadi nama ininya juga bisa kita buat, bisa ada image. Ini kita isi dulu gini, ntar kita isi ini logo, terus bawahnya baru kita kasih misal A1 untuk logonya, misal school app ini. Nah, kita refresh. Nah, ini untuk contohnya gini. Nah, ini kita bisa tambahin ini navbar brand. Nah, kita lanjut aja dulu. Misal ini kita bisa pergi ke website W3 School. Di sini kita akan cari untuk sidebarnya, ada di how to sini. Kita cari namanya itu responsive sidebar. Nah, ini kita bisa pakai yang ini, tambahin di sidebar. Kita copy aja di bagian di bawahnya navbar section sini. Kita majuin dulu. Nah, kayak gini. Kita taruh sidebar di sini. Kita majuin dulu. Ini sidebar, jadi kalau kita lihat ini belum muncul ya. Oke. Ya, karena di sini ada HTML-nya. Ada bagian CSS-nya. Nah, ini CSS-nya. Di CSS kita bisa buat file di sini. Misal di sini buat sidebar buat CSS. Di sini kita bisa taruh ini semuanya. Terus ini, dan kita bisa panggil di layout. Kita panggil di sini. Ini kita ganti bentuknya jadi kayak gini. Sini aset. Aset ini, oh iya, salah, kita naruhnya bukan di sini tapi di public. Kita bisa bikin di sini folder CSS. Di public kita pindah di sini. Nah, ini kita panggil di sini ke CSS, ke folder CSS ya. Terus ke file namanya sidebar. Coba lihat. Ini udah muncul. Ya. Lanjut, kita bisa customize lagi. Misalnya buat data siswa. Ini buat apa? Data kelas dan lain-lain. Ini bisa buat dashboard. Sebentar gini dulu. Nah, ini untuk kontennya yang ini. Ini kanal Laravel. Jadi bagian konten ini kita bisa isi dengan yield content. Jadi biar bisa kita panggil.
Nah, setelah bikin yield konten ini, kita bisa buat diffuse. Ini bagian bikin aja folder baru. Bisa di sini untuk student atau murid. Student. Dalamnya kita buat file index.html.blade.php. Dan kita bisa buat tabel yang nampilin datanya. Mungkin kita karena mungkin kegedean, kita kecilin dulu. Ini berubah aja jadi H2 misalnya atau H3. Nah, segini cukup lah. Untuk logo bisa taruh sini flex misalnya. Kita lihat dulu bootstrap. Untuk ngatur posisinya, grid basic coba. Oke, kita lanjut. Jadi untuk ngerapiin tulisan ini kita bisa pakai sini tuh deflex. Kita harus sini. Saya agak lupa karena nggak biasa. Deflex. Nah, udah sejajar. Oke, lanjut. Kita bikin div baru. Nah, kita masukin situ. Bentar. Nah, di sini kita bisa tambah kelas kolom ini 3. Nah, ini kita bisa tambahin taruh ke div. Kita terus ini ditambahin row. Di sini juga row. Di sini call-nya 12. Kita lihat dulu. Sama aja. Ini bisa dinaikin lagi misalnya jadi 4. Ini untuk yang responsif ya. Oke, kontainer bisa dihapus. Ini kalau kontainer dihapus dia jadi full. Nah, kita fix it ya. Bisa nggak fix it? Bisa. Konten dulu aja. Kita fokus dulu ke yang lain.
di sini kita udah bikin konten, kita udah bikin indeks juga. Misalnya kita sini kita bagian indeks bisa panggil extend ya. Kita ini dulu buat database dulu. Database ini kita sesuai MySQL. Ini kita pakai, kita kasih nama misal school app. Kita tinggal buat database. Kita buat di sini terminal, tulis php artisan migrate. Dia akan membuat database. Ini ada error. Oke, ini karena kita belum buka Laragon. Kita buka Laragon dulu. Oke, udah kita nyalain. Kita ulang lagi. Mintanya database ini belum ada, mau dibuat apa enggak? Kita yes aja. Ini udah dibuat. Jadi kalau kita buka php admin, kita login pakai root. Ini passwordnya kosongin. Di sini ada di bagian di sini ada school app. Ini udah muncul ya. Kita bisa custom lagi, misal di database kita buat migration baru. Terus php artisan make migration create underscore student underscore table. Kita enter, langsung buat migration. Kita bisa custom lagi, kita bisa isi misal copy dulu. Kayak gini, ini misalnya kita ganti jadi string, isinya nama misalnya. Ini bisa gini, kelas, jurusan, atau di sini email kita ganti jadi nim atau NIS. Kita pakai ini saja, ini SN boleh. Kelas ini misal jadi lain, contoh ya, anggap aja jurusan. Nah, ini udah kayak gini, kita bisa ini oke. Kita bisa migrate lagi php artisan migrate untuk membuat tabelnya ini. Kita lihat php admin, kita refresh. Di sini udah muncul tabel student. Nah, di sini ada nama, SN, kelas, jurusan. Sementara ini dulu kita buat untuk kontrolnya. Buat kontrol php artisan make control. Kita kasih nama student controller, dan kita pakai min resource.
kita akan pakai fitur CRUD. Kita lihat di app, di HTTP control, ini ada control student control. Ini kita bisa buat nanti untuk fitur CRUD nya. Lanjut kita buat untuk model, kita ganti make model, di sini student. Dia muncul di bagian bawahnya, sini ada model student PHP. Oke. Nah, di model kita bisa buat di sini protected table, ini untuk student, bawahnya protected available, tambah lagi protected untuk primary, ini ID. Harus di import atau kita tinggal panggil dari sini use ada pp ini ke student control. Nggak salah, terus dulu kita yang panggil itu di student control-nya, bisa kita panggil use pakai model student. Oke, begini. Ini dulu untuk video kali ini, kita lanjut di video selanjutnya.